Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. I'm very glad to see you again. And in this part, we will talk about narrative text. Ya, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang narrative text. This material already given to you when you was in the junior high school, ya, ketika kamu SMP in 8th grade di kelas 8 kamu sudah diberikan materi ini. But we will review this material, ya. Narrative text is the imaginative story. The goal of narrative text is entertain people. Ya, jadi narrative text itu adalah imaginative story atau cerita yang tidak nyata, khayalan, ya, cerita khayalan. Tujuan dari narrative text atau goal of the narrative text is the entertain people. Jadi untuk menghibur pembaca atau orang-orang pembaca atau pendengar. That is about narrative text. Next. Nah, ini ya penjelasan tadi yang telah saya kemukakan di depan. Apa itu narrative text? Ini ya. Narrative text berisi tentang cerita baik cerita fiksi, non fiksi, dongeng, cerita rakyat, cerita binatang, and so on. Next, about generic structure of narrative text. Generic structure itu susunannya, ya, apa saja yang ada di dalam narrative text, ya. There are 3 part of generic structure in narrative text. First, orientation. Second, complication. Third, resolution. Jadi ada 3 bagian dalam narrative text. Pertama yaitu orientation. It's opening it is about the opening paragraph when the characters of the story are introduced. Jadi orientation itu memperkenalkan karakternya siapa. Itu. Siapa, di mana, kapan, itu orientation. Complication, where the problem in the story developed. Complication yaitu di mana permasalahan mulai muncul dalam teks tersebut, dalam naratif teks tersebut, itu namanya complication. The last one, resolution, where the problem in the story is solved. Jadi resolution itu permasalahannya telah terselesaikan, ya, baik happy ending or bad ending. Jadi semuanya permasalahan yang ada dalam teks tersebut terselesaikan dengan happy ending, dengan senang, atau bad ending dan tidak senang. Itu ya untuk narrative text. Next. Nah, grammar use in narrative text. Grammar itu tatanan bahasa, ya, tata bahasa yang digunakan membuat narrative text, yaitu past tense, ya, terutama past, ya, masa lampau, entah itu simple past,
past perfect, past continuous atau past perfect continuous. Yang pasti menggunakan past tense. Itu untuk narrative text. Bentuk kedua ya, kata kerjanya menggunakan bentuk kedua. Next, nah ini adalah contoh narrative text ya. Contoh narrative text ya. Contohnya antara lain ya Pak. Contoh-contoh cerita yang tidak nyata itu apa saja contohnya? Can you mention the example of narrative text? Okay, good. For example, Cinderella, that's right. And then Malin Kundang, and then White Snow, ya itu, and so on. Jadi cerita pokoknya cerita yang tidak nyata itu namanya narrative text. In your monitor, I give you one of example of narrative text. The title is The Mouse, Deer, and the Tiger. Contohnya Kancil dan Buaya. Ya, ini contoh dalam bahasa Indonesia ya. Contoh judulnya The Mouse, Deer, and the Tiger. Contohnya Kancil dan Buaya. Oke. Salah satu ciri dari narrative text itu biasanya di awal kalimat di paragraf pertama itu kalimatnya one day, ya, one upon time, long time ago. Nah itu pasti sudah pasti kalau kalimat tersebut jenisnya narrative text seperti itu ya. Nah itu coba nanti kamu baca ya, kamu baca sendiri lalu kamu amati ya. There are three part in the narrative text. Jadi ada 3 bagian tadi ya, di awal tadi saya jelaskan ada 3 bagian dalam narrative text tadi. Ini yang pertama orientation, complication, resolution. Complication itu dimana memperkenalkan karakter, tempatnya, kapannya terjadi. Nah, complication itu mulai muncul permasalahannya bagian mana. Lalu resolution itu dimana permasalahan terselesaikan. Nah, begitu juga di dalam contoh tadi. Nah, ini juga ada ketiga part tadi, 3 bagian tadi, orientation, complication, dan resolution. Ya. Nah, ini orientationnya. Orientation dari teks di atas, there were a tiger and a mouse deer on the river bank. Ada harimau dan kancil di sungai ya, di pinggir sungai. Lalu complicationnya, permasalahannya muncul kapan, apa? Kalau kalian sudah membaca, saya yakin kalian sudah tahu itu. Nah, complicationnya yaitu a tiger approached a mouse deer and wanted to eat the mouse deer. Jadi permasalahan yang muncul ketika a tiger, si harimau itu mendekati mouse deer, kancil, dan ingin memakan dari kancil tersebut. And then resolution itu adalah permasalahan terselesaikan bagaimana, bad ending or happy ending or bad ending. Pada teks di atas, the resolution is the tiger finally realized that he was fooled by the mouse deer. Jadi resolusinya si harimau tadi menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh si kancil. Itu dari ketiga bagian dari teks di atas. Nah, for the exercise tugasnya yaitu create a narrative text and write generic structure of the text. Jadi buatlah sebuah narrative text. Nah, jadi kamu bisa browsing atau sendiri terserah ya, yang sederhana saja. Lalu kamu tulis generic structure-nya, bagian-bagiannya, bagian orientation yang bagian mana, complication bagaimana, yang mana, resolusinya yang bagaimana, ya seperti itu. Seperti contoh ini
Ini naratif teksnya, lalu generic teksnya seperti ini. Nah, tugasnya seperti itu, buat seperti contoh di atas. Oke, I think that's all for this time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.